Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Swandi Putri dengan NIM 11181111169, kelas MA 18A2 Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja. Yang pertama adalah mensejajarkan tugas individu dengan tujuan organisasi, yaitu menambahkan deskripsi tindakan yang harus diperlihatkan karyawan dan hasil-hasil yang harus mereka capai agar suatu strategi dapat hidup. Yang kedua adalah mengukur kontribusi masing-masing unit kerja dan masing-masing karyawan. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja memberi kontribusi kepada tindakan dan keputusan-keputusan administratif yang mempertinggi dan mempermudah strategi. Dan yang keempat adalah penilaian kinerja dapat menunjukkan potensi untuk mengidentifikasi kebutuhan bagi strategi dan program-program baru. Selanjutnya adalah manfaat penilaian kinerja. Yang pertama adalah orang yang dinilai, yaitu karyawan. Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja yaitu dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, atau umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif, dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Lalu pengembangan tantangan pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin, dan adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke bagian atas. Yang kedua adalah manfaat bagi penilai, atau disebut atasan, supervisor, pimpinan, manajer, ataupun konsultan. Bagi penilai, manfaat pelaksanaan penilaian kerja yaitu kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri ataupun pekerjaan di bawahnya. Identifikasi gagasan-gagasan untuk meningkatkan tentang nilai pribadi. Peningkatan kepuasan kinerja, pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka, dan meningkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan, dari para manajer maupun dari para karyawan. Yang ketiga adalah manfaat bagi perusahaan. Bagi perusahaan, manfaat penilaian adalah meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam mencapai tujuan perusahaan, peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan, harapan dan pandangan jangka panjang dalam dikembangkan untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Kemampuan menemukan atau dikenal sebagai permasalahan sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah proses penilaian kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menilai kinerja anak buah atau pegawai Anda. Yang pertama adalah persiapan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua adalah buat penilaian. Yang ketiga adalah diskusikan dengan atasan langsung. Yang keempat adalah selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Yang kelima adalah serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Yang keenam adalah bahas hasil penilaian. Yang ketujuh adalah informasikan rencana pengembangan.
Selanjutnya adalah kriteria kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja, Mondi dan Noe membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Yang kedua adalah perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dalam tugas atau kompetensi. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku, dan hubungan dengan keterampilan interpersonal dan berorientasi bisnis. Yang keempat adalah pencapaian tujuan. Jika organisasi mempertimbangkan hasil akhir pencapaian tujuan sebagai suatu hal yang berarti, hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. Yang kelima adalah peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu, masa sekarang, dan dibandingkan dengan standar. Selanjutnya adalah periode penilaian. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Pada sebagian besar, organisasi penilaian dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun. Pada umumnya, kerja pertama kali dievaluasi menjelang berakhirnya masa percobaan. Mengevaluasi pada karyawan baru beberapa kali selama setahun pertama mereka bekerja juga merupakan praktek yang lazim dilakukan. Selanjutnya adalah metode-metode penilaian. Menurut Mondi dan Noe, ada 7 metode penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah rating scales, yang kedua adalah critical incidents, yang ketiga adalah SI, yang keempat adalah work standard, yang kelima adalah ranking, yang keenam adalah force distribution, yang ketujuh adalah behaviorally unscored rating scales atau disebut BARS. Kesimpulan yang kita dapat pada materi penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku presentasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, dan kilogram. Aspek penting dari suatu sistem penilaian kerja adalah seperti standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur kristal suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur seseorang melakukan pekerjaannya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.